Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12 MIPA 5. Kami akan menjelaskan tentang pemerintahan SBY Jilid 2. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, nomor absen 3. Rio Marfiatul Kiptia, nomor absen 11. Indra Ramadhani Hakim, nomor absen 13. Fajrul Aryadi, nomor absen 23. Suci Septiani, nomor absen 29. Terdapat beberapa alasan mengapa SBY terpilih kembali menjadi presiden untuk yang kedua kalinya pada tahun 2009 sampai 2014. Pertama, SBY telah membangun perekonomian kokoh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% dan mampu menahan badai krisis global. Kedua, SBY memihak kepada petani dan rakyat kecil, terbukti dengan kemampuan swasembada beras. Ketiga, SBY menjamin keamanan dalam negeri dengan mengakhiri konflik di Aceh, Poso, dan Ambon. Keempat, beliau menegakkan prinsip-prinsip aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan memerangi korupsi. Dan beliau meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dengan beberapa kali menaikkan gaji guru, PNS, TNI, dan Polri. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya yang bernama Wakil Presiden Budiono membentuk kabinet yang bernama Indonesia Bersatu II. Partai Demokrat adalah sebagai kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden bersama wakilnya Budiono. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang politik. Di antaranya yang pertama yaitu membentuk kabinet bersatu. Pada periode kepemimpinan yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya yaitu Budiono. Yang kedua, menganut konsep trias politika, yang konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Yang ketiga yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan, asalkan sesuatu dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Politik pencitraan yang terbagi dalam konteks internal dan konsep eksternal. Dalam konsep internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yaitu kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Dan yang terakhir adalah politik luar negeri. Yang kedua, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terdapat kegagalan dan keberhasilan dalam bidang ini. Keberhasilannya yaitu yang pertama, keberanian menyeret sebagian koruptor, baik pejabat pemerintah daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Yang kedua yaitu masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tanpa konsolidasi demokrasi, dan keberhasilan Pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Kegagalannya yaitu yang pertama, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan dan DPR tidak berhasil menetapkan satupun undang-undang bidang pertahanan nasional. Pertahanan dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai rapor merah SBY adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Terdapat dalam bidang ekonomi. Pada pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Dan yang terakhir yaitu kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan dalam bidang sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar.
Bahkan baru-baru ini saja terjadi tawuran antar SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik. Kebijakan yang kelima adalah kebijakan dalam bidang budaya. Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Contohnya, klaim batik Jawa oleh Adidas, klaim angklung oleh pemerintah Malaysia, klaim gamelan oleh pemerintah Malaysia, dan masih banyak lagi. Namun di masa ini juga terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses ajar mengajar. Yang telah dicapai SBY pada masa pemerintahan keduanya ini adalah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 10 dunia pada tahun 2014 berdasarkan versi Bank Dunia. Hal ini didasarkan pada PDB dan daya beli. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan. Lalu ada pemberantasan mafia-mafia hukum. Selanjutnya adalah revitalisasi industri pertahanan. Lalu ada ketersediaan listrik. Dan ada reformasi kesehatan masyarakat yang melalui merubah paradigma masyarakat. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan SBY tahun 2009 sampai dengan 2014. Yang pertama adalah dilantiknya Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Kabinet ini adalah berisi koalisi dari partai-partai pendukung SBY pada Pilpres tahun 2009. Selanjutnya adalah banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Contoh kasusnya adalah kasus Muhammad Nazarudin. Dia selaku bendahara Partai Demokrat, dia dituduh dan diadili kasus korupsi tentang South Asian Games tahun 2011. Dan contoh kasus lainnya adalah kasus Anas Urbaningrum. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menerima suap perihal pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat lainnya. Presiden SBY mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2014 memang dikarenakan periode beliau berakhir pada tahun 2014 yang jika ditotal keseluruhan adalah 10 tahun masa jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang masa kepresidenan SBY Jilid 2. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.